Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Shalom dan selamat pagi untuk Jemaat GKJ Bandung. Pagi ini kita akan memulai renungan harian kita di hari Jumat 10 Oktober 2025. Kiranya hari ini penuh berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami segala sesuatu yang menjadi kebenaran yang memerdekakan kami. Urapan Tuhan ada atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Pagi hari ini yang menjadi judul renungan kita adalah pertolongan hanya dari Tuhan. Dan untuk ayat yang membawa renungan kita pagi hari ini, kita ambil dari Ester 10 ayat 3 yang berbunyi, karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saudara-saudara sekalian, pada saat itu bercerita mengenai Mordekai, di mana Mordekai diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 setelah Raja Ahasiweros. Namun kita tidak boleh lupa bahwa ada cerita sebelumnya, ada cerita di baliknya. Pada saat itu sebelum Mordekai diangkat Tuhan, ada seseorang bernama Haman. Dia juga pernah menjadi orang nomor 2 setelah Raja Ahasiweros sebelum Mordekai. Namun pada saat itu Haman merancangkan yang buruk dan jahat baik kepada Mordekai maupun orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu Mordekai dan orang-orang Yahudi tidak mau tunduk dan menghormati Haman. Sehingga pada saat itu terjadi kegemparan. Terjadi kebinasaan terhadap orang-orang Yahudi. Ketika hal itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Mordekai dan juga orang-orang Yahudi? Ternyata pada saat itu terjadi sikap yang diambil oleh Mordekai dan orang-orang Yahudi pada saat itu adalah berpuasa. Karena mereka ingin meminta belas kasihan Tuhan. Saat itu ada seorang juga bernama Ester, keponakan dari Mordekai, yang juga merupakan ratu di kerajaan Ahasiweros pada saat itu. Pada saat itu Mordekai berusaha meminta tolong kepada Ester untuk menolong Mordekai dan orang-orang Yahudi dari kebinasaan yang dilakukan oleh Haman. Namun pada saat itu Ester pun merasa ketakutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersama-sama berpuasa. Selama 3 hari 3 malam mereka akhirnya berpuasa. Mereka tidak makan dan tidak minum untuk merendahkan diri memohon belas kasihan dari Tuhan. Pada saat itu juga ternyata terjadi sesuatu pada raja. Tiba-tiba raja tidak bisa tidur. Dan bahkan raja meminta untuk dibacakan kitab sejarah. Kitab yang berisi kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada saat itu. Mungkin kalau bukan Tuhan yang menggetarkan hati raja, maka raja tidak akan membaca kitab tersebut. Namun melalui Tuhan yang menggetarkan hati Raja Ahasiweros, pada saat itu raja akhirnya membaca kitab sejarah itu. Dan pada saat raja membaca kitab sejarah itu, raja akhirnya mengingat. Raja melihat dan mengenal seseorang yang bernama Mordekai. Singkat ceritanya, akhirnya Mordekai menerima penghormatan karena pernah menolong raja dari perencanaan pengkhianatan. Disinilah poinnya saudara-saudara. Ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan,
Tuhan bisa pakai apapun, bisa pakai siapapun. Bahkan Tuhan tidak memakai apapun. Namun pada saat itu, dari cerita Esther ini, Tuhan memakai raja. Tuhan menggetarkan hati Raja Ahasiweros untuk membuka kitab tersebut. Tuhan itu dahsyat. Kuncinya satu, adalah di mana pertolongan kita datangnya itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Dari cerita ini mengingatkan kita juga di mana pentingnya kita berpuasa meminta belas kasihan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan, dan jika bukan karena pembelaan dari Tuhan, kita gak akan bisa berbuat apa-apa. Ketahuilah, kita itu punya Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa dan memohon belas kasihan Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu akan terjadi dalam hidup. Karena Tuhan sendiri yang membela, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara yang unik yang tidak bisa kita selami, dan Dia sanggup untuk menolong kita. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Mari kita datang pada Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa Sorgawi, kami bangga memiliki Engkau. Bapa yang sanggup menolong kami dengan cara-caramu yang ajaib. Kami berdoa agar setiap kami yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami jalan buntu dan tekanan hidup, kami mau mengandalkan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk menolong kami, sehingga kami melihat pembelaan Tuhan atas kami. Kami mau serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah belas kasihan-Mu ada atas mereka, dan mereka melihat campur tangan dan pembelaan yang datang daripada-Mu Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami ya Allah, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.